cukup Oke, jelas. selamat malam semuanya. Kita bertemu setelah 3 hari ya. Setelah 3 hari pelatihan yang menurut saya sih luar biasa. Karena banyak visi kita ketemu. Ada visi, berbagai visi. Sampai bahkan tadi ada visi kesehatan. Itu bukan hanya sekedar sebuah kesehatan ya, tapi bisa buat perusahaan, buat usaha, sampai buat keuangan. Jadi pembersihan pun kita sudah mulai. Mungkin bayangan di awal itu kan healing itu hanya healing penyakit. Ternyata healing itu bisa macam-macam. Bisa sampai alam gaib, bisa sampai keuangan. Jadi mungkin pelatihan ini membuka wawasan ya, membuka perspektif kita lah. Nah, sebetulnya kunci dari healing itu adalah keyakinan diri. Jadi kamu harus punya keyakinan diri, percaya diri. Kalau tidak, ya nggak bisa. Jadi kalau kamu ragu-ragu ini bisa apa enggak, ya penting kamu usah healing gitu. Ini ke dokter, nanti minum obat. Nah, karena kunci pertama memang harus punya keyakinan diri. Yang kedua, bahwa kamu bukan penyembuh, tetapi kamu hanya alat penyembuh. Jadi selalu kalau kamu menjadi healer, selalu kira-kira kata-kata doanya gini: Tuhan, jadikan aku alat penyembuhmu, jadikan aku saluran penyembuhan, biarkan kekuatan penyembuhanmu mengalir melalui aku, biarkan kekuatan penyembuhanmu, mujizat penyembuhanmu terjadi melalui aku. Jadi kita itu menjadi tabung, dan itu akan kekuatan yang lebih besar dari kita yang akan menyembuhkan. Hasilnya seperti apa yang gak usah kamu pikirin. Tugas kita seperti menanam benih. Tugas kita hanya menanam benih. Perkara benih itu tumbuh apa tidak bukan urusan kita. Tapi kamu harus percaya kamu sudah tanam benih, dan benih ini pasti tumbuh. Keyakinan yang seperti itu kamu harus punya. Tapi perkara benih itu tumbuh apa bukan urusan kamu. Mekanismenya gimana, caranya gimana, tidak perlu. Tapi kalau kamu nanam pohon, nanam tanaman, kamu ya harus yakin tanaman itu pasti tumbuh. Dan kamu carikan bibit yang bagus, tanah yang bagus, kamu sirami, kamu rawat, dan kamu harus percaya bahwa itu akan tumbuh. Itu healing, itu healer. Yang kedua adalah seperti yang disampaikan dari pelatihan pertama ya, posisinya misalnya kayak masalah di posisi Kundalini. Kundalini itu tidak selalu panas. Jadi kalau acuan kamu seberapa panas, seberapa kuat Kundalini, salah. Kundalini acuannya tidak panas. Persepsinya jangan salah di situ. Kedua yang disebut oleh para suhat, misalnya cerita tentang pasien itu yang menyembuhkan. Jadi 50-50 antara penyembuh dan pasien. Bahkan menurut saya pasien itu punya domainnya itu 60%, lebih besar dari si penyembuh. Jadi dari keyakinan, dari niat si pasien itu akan menyembuhkan diri. Kita mau ngoyo kayak apa, kita mau usaha kayak apa, pasiennya nggak niat, ya mending lupakan. Apa yang ngurusin pasien? Dia sendiri nggak mau ngurusin dirinya, nggak harus ngurusin gitu. Dia harus punya niat. Kita perantara. Itu healer. Jadi konsepnya adalah ada Tuhan di dalam pasien. Begitu dia niatkan kuat untuk sembuh, dia akan sembuh. Ini seperti itu. Terus di hari kedua Irfandi ya cerita tentang hipnoterapi, ya materinya panjang banget kalau dalam 1 jam ya gak akan nyampe gitu. Kalau menurut saya seperti itu, artinya
penyembuhan yang dibawakan Irfandi ini mengacu pada bawah sadar. Begitu kamu bisa masuk ke bawah sadar, begitu pasien masuk ke bawah sadar, ketemu di bawah sadar, selesai. Intinya kan seperti itu. Terus di Hajami dia cerita tentang astral ya, astral, kesurupan, ya prinsipnya sama penyembuhan. Mau astral, mau penyembuhan penyakit fisik, sama persis. Hanya mungkin kamu kurang akrab aja di penyembuhan astral, jadi kayaknya bingung apa-apa. Tetapi penyembuhan astral itu, bahkan kalau menurut saya ya, itu 90% yang ada di masyarakat itu lebih ke psikis. Jadi intinya adalah pada saat dia psikisnya kena, dia akan narik sifat-sifat astral, entitas astral itu. Begitu dia batinnya itu clear, dia akan clear. Dan penyembuhan astral tidak jauh dari penyembuhan psikologi berarti. Jadi pada intinya astral itu tidak jauh psikologi. Karena kalau kamu hubungan astral, yang kamu benahi adalah mental dan psikologinya dia. Mental kamu bisa siapin dengan meditasi besar, psikologi dia selalu kamu gedor di medula dan asna. Cuma itu. Jadi astral selalu berhubungan dengan psikologi, dengan batin. Tidak ada yang astral tahu orang batinnya senang-senang, batinnya gembira, ketawa-ketawa kayak Irfan terus kesurupan, dia nggak mungkin lah. Orang yang melamun, orang yang bersedih, orang yang itu ya menarik pasti. Nah, kalau dia sendiri nggak mau disembuhin, ya ngapain kita ribet sembuhin gitu. Kalau dia ada orangnya yang senang dengan semua masalahnya, masih senang dengan masalah-masalahnya itu senang gitu. Ya biarkan dia tidur gitu. Saya sih ngapain sih kita repot. Tapi kalau dia punya niat, ya pasti bisa. Ini saya pengalaman ya, contoh pribadi astral. Kebetulan saya ada bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun ya di perusahaan atau di karyawan ya, mengolah karyawan. Itu ada karena rata-rata pengalaman saya yang di astral itu perempuan lebih banyak karena segi mendayu-dayunya lebih banyak. Itu ada kasus angker. Kebetulan kalau saya ada tempat atau kantor semua angker, semua angker, orang banyak kesurupan. Nah, terapi saya untuk kesurupan seperti itu ya, anak buah, boleh percaya boleh tidak pakai macam-macam. Dipanggil, dikasih tahu, ini kamu saya kasih surat SP. Aturan perusahaan ini dilarang kesurupan. Tidak boleh kesurupan. Di SP. Kesurupan lagi keluar. Selanjutnya tidak ada yang kesurupan. Dia tidak pernah. Begitu seterusnya. Kalau ada, begitu tidak kesurupan. Itu benar. Jadi ini bukan saya tongeng, ini praktek. Sesederhana itu kok. Dia hanya ditunjukin satu shock terapi. Ya kamu jangan mendayu-dayu, jangan masuk ke perasaanmu di sebuah perusahaan profesional aja. Kalau enggak kamu keluar. Dia terkejut kan di posisi sudah tidak kesurupan. Itu pengalaman pribadi. Mungkin bisa dicontoh lah, sekali-sekali coba. Irfani bisa dicoba. Gitu. Nah hari ini kita bicara tentang Mbak Kinayu. Mbak Kinayu banyak sekali juga kayak Irfandi itu kalau nguraikan nggak cukup 1 jam ya. Orang juga bingung gitu. Tapi yang hampir sama sebetulnya kayak jiwa itu sebenarnya healingnya kriya jiwa itu. Kriya jiwa itu healingnya ngambil jiwa gitu.
terus kita obati, sembuh, udah sembuh, jadi sudah lepas. Nah kadang-kala orang itu kurang yakin ya, karena kan penyembuhan tuh banyak harus dari pasien. Penyembuh kalau kamu jadi healer harus tampil meyakinkan, nggak bisa kayak model Evan pakai kaos begitu aja, nggak bisa. Harus pakai atribut, baju apa atau yang antik kayak dukun, kayak pemuka agama yang wah soleh gitu. Bisa, gitu. Itu akan meyakinkan, apalagi ya, kayak Pak Nasrullah itu pakai ayat-ayat Quran, wah udah pasti orang pada yakin. Belum disembuhin udah sembuh sendiri dia, karena imajinasi keyakinannya dia itu dapat gitu. Nah, kalau kamu jadi healer juga perlu begitu. Nah, itu banyak digunakan oleh paranormal yang ada di Indonesia ini. Dengan trik-trik, dia banyak gunain trik. Kayak misalnya telur diginiin, tuk di badan. Begitu dipecah keluar darah isinya. Atau keluar jarum. Atau dia tuk cari, tahu di halamanmu dicabut, di situ ada boneka paku. Nah, tujuannya bagus trik-trik kayak gitu, untuk meyakinkan pasien, untuk dia hebat, kemudian sugesti terbangun pasien, kemudian dia sembuh. Tapi dalam prakteknya, kalau itu dilakukan oleh para pemain Indonesia, dukun-dukun itu lebih banyak arahnya ke penipuan. Artinya ujung-ujungnya kamu diminta duit, ujung-ujung ini santet. Nah, itu aja. Tapi sebetulnya arah itu sebetulnya bagus. Kamu bisa membangun dengan trik-trik sesuatu trigger yang membuat pasien itu percaya. Atau kalau di metode hipnosis itu ada efek di mana dia taknya lubang itu dimasuk. Nah, dia perlu begitu. Kamu pun kalau mau jadi healer perlu begitu. Tidak bisa polos-polosan, diem-dieman, tidak bisa. Harus pakai metode seperti itu. Bikin orang harus percaya dulu, harus ada nyambung dulu, bikin dia tak gitu baru masuk. Karena sebetulnya penyembuhan itu simpel kok. Pada saat dia bikin lubang, kalau masuk bawah sadarnya bisa terima, dia percaya, dia yakin dia sembuh, dia akan nyembuh diri sendiri. Tidak perlu kamu sebetulnya coba begini. Itu kan hanya praktek jual jasa perkebunan. Contoh misalnya Mbak Putri tadi cerita tentang sebuah klinik yang yaitu dengan biaya yang cukup mahal. Kalau saya mau bilang ya, biayanya itu modelnya bukan satu datang kamu bayar atau sukarela, dan paket. Dan itu rata-rata di 23 juta ya Mbak Putri. Iya Mas. Tahun ini paling murah ya 23 ya 20-an. Nah, kebayang kan? Jadi praktek-praktek begitu bukan terus urusan 10.000, 20.000, 23 juta paket. Artinya ya seperti itu gitu loh. Artinya dia dibikin begitu banyak cara-cara untuk mensugesti pasien. Karena kan pasien gini loh, kamu beli bakso ya contoh ya. Beli bakso, kalau kau beli 50.000, baksonya mahal, tapi kan konotasi kamu baksonya pasti keren. Kebayang nggak kamu beli bakso satu mangkok harganya 1.500 perak? Kebayang nggak kamu beli bakso, isinya baksonya adalah 10, berapa harganya? 2.000 perak. Murah, setuju, tapi kamu nggak yakin. Alah, apa itu bakso, apa itu? Terbuat dari apa? Mindset kamu udah meragukan dulu. Begitu meragukan udah gak dapat. Nah, itu banyak hal yang kamu bisa dengan harga, bisa dengan tampilan, bisa dengan perabotan atau atribut apa. Kamu bisa lakukan hal-hal yang gitu. Intinya sebetulnya adalah pasien percaya sama kamu. Pasien ada rasa penasaran dan yakin bahwa kamu keren. Kalau enggak, sifat penyembuhan yang 60% itu sendiri nggak jalan, karena itu ada di pasien. Kamu menyembuhkan kayak apa pasiennya
Ya, kamu lah baru belajar berapa bulan, bisa sih, bukan apa, ya susah lah, gitu. Apalagi kalau ketemu keluarga, bisa ketemu suami, waduh, gitu kan. Apalagi suaminya nggak cocok, terus suruh nyembuhin, sakit, suruh nyembuhin, jadi ribet gitu lah. Nah sembuh, habisnya dua-duanya stres, gitu. Ya kan ya. Jadi gitulah kira-kira. Nah tadi yang ada menarik bahwa tadi kalau saya lihat itu dari yang tadi salah satunya yang menarik perhatian, salah satunya tentang healing buat perusahaan, buat usaha, buat uang. Irfandi aja tertarik tadi. Cukup menarik. Itu menarik. Jadi itu sebetulnya kayak voodoo sama. Sebetulnya konsep voodoo itu kan dipakai di semua. Cuma kalian nggak tahu aja. Tahunya cuma voodoo. Reiki itu pakai boneka loh. Jangan lupa. Reiki itu untuk penyembuhan jarak jauh. Bukan boneka. Boneka yang dia diimajinasikan isi seolah-olah jiwa orang itu masuk situ. Hidup diobati. Sama sebetulnya. Perusahaan itu kayak tubuh. Begitu kita bentuk tubuh, kita obati. Becak-cakannya semua. Ngerti ya intinya ya. Saya ulang lagi, penyembuhan itu kita hanyalah alat dari Tuhan. Jadi doa-doa kita adalah kalau kita healer itu, Tuhan, jadikan aku alat penyembuhanmu. Jadikan aku saluran penyembuhan. Biarlah melalui aku ada kekuatan, ada mujizat penyembuhan. Itu kira-kira. Jadi kita hanya sebagai saluran sembuhkan. Dan si pasien itu adalah ada Tuhan dalam dirinya. Jadi kita connect dengan Tuhan ada dalam dirinya. Ya. Kalau metode Irfandi harus masuk dalam dan bawah sadar. Harus pasiennya begini. Ada metode lagi malam kalau dia tidur kan udah turun juga kesadaran. Tapi kalau kamu nanti sudah power kuat, sebetulnya kan intinya power. Kalau kamu power kuat ya nggak perlu pasien terima apa tidak, tidur atau tidak. Cukup kamu masuk ya dia akan terima. Karena begitu masuk kamu ambil jiwanya. Dia mau nggak mau kamu ambil jiwanya. Dan kamu tanya jiwanya nggak mau ya udah suruh tidur aja dia. Ngapain kamu obati? Jiwanya nggak mau. Jadi bagi saya yang ngapain kita harus repot-repot, kecuali memang kamu tujuan kamu profesional ya, tidak lagi ya. Sembuhan kamu dapat duit ya. Salah terus. Itu kalau kamu sebagai penyembuh yang benar-benar data itu kamu udah tahu begitu kamu ambil jiwanya nggak mau ya sudah. Kok. Jadi nggak harus dia sembuh, kamu jangan tidak mau. Pengobatan pun begitu kok, kita bisa kerasa. Nah, kalau kamu belum bisa nggak pakai metode jiwa, bisa kamu pakai kamu salurin energi aja ya. Kamu akan tahu begitu kamu menghadapi orang itu ada geraknya masuk. Terus kemudian ada ger masuk. Oh berarti bagus itu. Orangnya mau. Tapi begitu kamu masuk, kamu udah nyatin, udah begini, udah apa? Nggak dapat, nggak ada gereng-gereng ya sudahlah. Itu akan kamu dapat dalam pengalaman praktek. Kamu ngebantu orang, teorinya kamu lakuin, teknisnya kamu lakuin, tapi rasa getarannya tuh apa? Nggak keluar itu rasa gereng bergetar tuh nggak ada. Apa banget? Nah itu nggak bisa. Jadi penyembuhan itu sebetulnya ya materialisasi. Makanya Mbak yang tadi kan bingung sebetulnya adalah gini, kita hanya alat, kita hanya saluran, kita hanya menyalurkan energi Tuhan pada pasien. Kita nggak peduli, sebetulnya nggak peduli. Mau caranya gimana, mau bahkan sakitnya apapun, kita semua salurin. Kita percaya dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Nah kita lakukan. Nah
begitu kita nyalurin, kadangkala, tidak selalu, kadangkala kita ada suara, kadangkala terlintas gambar, kadangkala terlintas terlintas gambaran. Misal kadangkala itu kadangkala bisa tetap gitu, terlintas ada gambar bagian tubuh dia yang kita bersihkan, kita obati. Kadangkala kita lihat ada obat apa atau tumbuhan apa, ya udah kita suruh minum. Kita dengarkan apa, ya kita rasakan apa. Kadangkala ada bayangan gelap, kadangkala bahkan ada yang keluar, bahkan bukan hanya keluar sosok, bisa keluar benda dan sebagainya. Banyak pengalaman teman-teman juga bahkan ada yang keluar benda dari tubuh dia. Itu biasa aja. Tapi intinya penyembuhan itu tidak rumit. Kamu dikasih pemahaman bermacam-macam teknik dan bermacam-macam cara yang tiap orang berbeda, dan pada akhirnya kamu pun akan berbeda. Kamu tidak akan sama juga. Tetapi wawasan kamu, pemahaman kamu harus tahu ininya apa. Jangan kamu nggak tahu, kesasar khusus. Nanti kamu di luaran cari teknik apa ya, teknik yang lain lagi apa ya. Nggak ada itu. Sama, intinya tuh sama. Itu hanya kemudian ada wawasan perspektif yang berbeda, gaya yang berbeda, cara yang berbeda. Tapi sebenarnya sama itu. Intinya bahwa kamu ada alat dan kekuatan. Kamu menjadi alat Tuhan di bumi. Dan kamu menyalurkan energi itu kepada pasien. Sembuh gak sembuh, bukan urusan kamu. Tapi kalau kamu nanam tanaman, ya kamu yakin itu pasti itu. Seperti itu kira-kira. Nyaman ya? Iya. Jadi kamu mau nanya apa, Pak? Boleh, Pak? Ya tadi sih benar. Silakan kalau ada yang sambil mau merasakan meditasi, rileks, silakan. Karena kita ngobrol, kamu akan terima energi. Jangan khawatir, energi harus kamu meditasi merem. Nah, kamu ngobrol lagi, kamu terima energi. Jadi kamu rasain aja. Kayak Charles itu pasti juga pernah ngerasa. Apa? Oh, nanya apa? Ya tadi sih yang menarik buat yang bisnis ya. Menarik karena gini ya, kalau Mbak Putri tadi menjelaskan, dianalogikan sebagai manusia atau dibuat miniatur kayak macam boneka. Nah, ya itu sih kadang yang ngebuat jadi mengingatkan lagi. Oh ya, dibayangkan kalau memang itu perusahaannya dibuat seperti ada cakranya, atau mungkin dengan yang ini bisa dengan jiwanya dipanggil. Nah, tapi ini, Pak. Ya. Jadi intinya perusahaan pun punya jiwa. Jadi kalau kita hanya berbicara pada buat teknis, perusahaan harus punya A, B, C. Sebetulnya ada satu inti, perusahaan itu punya jiwa. Kalau kamu bisa develop jiwa, kalau kamu bisa bicara jiwa, dan kalau dia setuju dan dia mau membaikkan dirinya, mau membaikkan dalam semua aspek kehidupannya, mau membaikkan dalam keuangannya, itu jadi. Karena dia cerdas. Dan kita juga nggak perlu maintain dari pagi sampai tiap hari itu, nggak juga. Cukup dipantau. Kayak tanaman ya tetap kamu harus siram, rawat. Tapi intinya kamu harus kontak dulu, dia setuju apa enggak, dia oke apa enggak. Dan kenapa dibayangkan sosok entitas orang? Ya, karena sebetulnya kan orang kan ada cakra-cakra. Kamu tahu kan kalau cakra atas energinya lebih halus, cakra bawah lebih kasar. Cakra atas lebih cocok buat penyembuhan misalnya, cakra bawah misalnya lebih cocok buat organisasi. Nah, kamu kan bisa kreasi di situ. Solar plexus kan untuk apinya. Berarti kalau kamu lihat gambar perusahaanmu, solar plexusnya apinya nggak mencorong, terang, ya, kurang ya. Kalau lihat cakra dasarnya kamu ukur, cek. Kamu kalau imajinasi bisa dicek di perusahaan itu, kamu cek cakra dasarnya berapa sentimeter. Kalau belum lebar, ini yang belum ya gede, itu doang.
Terus pada akhirnya intinya dari semua itu adalah jiwa. Bagaimana kamu konteks jiwa, bukan ke soal teknik. Teknik itu bagi saya itu akan menyertai, dia akan otomatis. Kayak misalnya gini, feng shui ya, feng shui. Orang kan percayanya feng shui, kamu ambil feng shui, nasib kamu baik. Saya nggak percaya. Saya percaya kalau kamu tuh nasibnya baik, feng shui pasti otomatis juga baik. Nah, ngerti nggak yang dibalik? Ada orang bicara, ada feng shui, gitu. Jadi orang fokusnya benerin feng shui, gitu. Kalau saya enggak. Kalau kamu baik, pasti otomatis. Mbok kamu nggak bikin feng shui baik, feng shui otomatis baik. Seperti halnya astronomi, bintang-bintang. Kalau saya ditanya percaya nggak astronomi, percaya. Percaya nggak sama bintang-bintang, percaya. Itu kan manusia dipengaruhi bintang, dikontrol bintang. Tapi saya tidak percaya. Artinya tidak percaya bahwa bintang-bintang menentukan nasib saya. Kira-kira. Kalau saya baik, bintang-bintang pasti baik. Artinya semua akan balik ke diri kita, balik ke jiwa kita. Dan jangan lupa ya, kamu belajar ini intinya keyakinan diri. Kamu belajar apapun, mau berapa tahun, mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, gak punya percaya diri ya, kamu bisa. Yang kamu penting percaya diri. Dan kamu adalah alat Tuhan. Tidak usah percaya, saya tenaga saya udah sampai belum, energi saya udah. Tidak perlu. Karena kan bukan kamu, Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan? Biarkan dia bekerja. Dan kamu nggak perlu tahu dan nggak perlu merintah, nggak perlu ngatur Tuhan. Mana bisa kamu ngatur Tuhan? Saya maunya begini, tidak bisa. Salah kaprah. Saya maunya begini, saya maunya begini. Tidak bisa, kecuali kamu sama pembantu yang bisa. Kamu bayar aja pembantu, kamu suruh-suruh. Masa suruh Tuhan kamu suruh-suruh, harus begini, tidak bisa. Kamu hanya perlu kontak. Niatmu apa? Yakini, pasrah, sudah, tak, selesai. Itu kayaknya bukan urusan kamu. Tapi kamu harus yakin, kayak kamu nyirami tanaman, kayak kamu sakit, kamu harus minum obat. Saya tidak pernah ngajari itu keajaibannya apa ya, balik telapak tanda. Ya kan kamu flu itu kan ada waktu, ada proses, dan ada minum obat. Minum obat juga bisa kamu geber juga. Obat misal Demogen atau Neosep sehari 3 kali, misalnya contoh ini. Mau pagi, siang, sore, atau malam misalnya gitu ya. Tidak bisa, karena kamu pengen cepat pun. Saya pengen cepat-cepat sembuh. Sekarang juga minum 10 atau 20 bisa. Tidak bisa, bukan seperti itu proses penyembuhan. Kalau kamu ngotot di situ salah. Satu prinsip dasar kamu salah. Pengobatan itu seperti kamu nyirami air di tanaman. Ada tanaman, kamu siram. Biarkan dia meresap dulu si air. Biarkan tanaman itu mengolah dulu. Selesai, habis, kamu siram lagi. Biarkan tanaman itu mengolah, meresap, memperbaiki dirinya dulu. Siram air lagi. Nggak bisa. Saya mau sekarang juga itu tanaman tumbuh sehat. Kamu berocok 3 galon, mati malah. Tidak ada cerita itu kan. Penyembuhan tidak seperti itu. Ingat ya, penyembuhan seperti kamu nyiram tanaman itu kan simpel. Ibu-ibu pasti tahu nyiram tanaman. Nyiramnya segitu, kebanyakan yang genang airnya. Belum diserap, kamu seram lagi yang kecembong air, mati malah. Tidak bisa. Kasih, biarkan dia ngolah. Nah, ngolahnya itu seberapa cepat reseptivitas si pasien. Kalau pasien nggak punya niat ya nggak bisa, cembong itu nggak diserap. Dia harus serap. Begitu keserap, ini cepat banget nih, cepat nih.
reseptif banget di spine, masuk lagi energi, habis lagi masuk lagi gitu. Jadi gitu ya, jadi nggak bisa kamu pengen cepat-cepat sembuh terus kemudian kamu minum Decolgen 20 atau 30 aku blok semua, saya maunya sekarang atau besok. Nggak bisa, itu proses. Tapi kamu yakin itu sembuh? Nggak bisa. Kamu ini kok nggak sembuh ya, kamu udah stres, besok nggak sembuh, stres. Nggak bisa. Kamu harus punya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ini sehat. Dan kamu nggak bisa perintahkan Tuhan untuk sekarang atau mau gimana, nggak bisa. Kalau kamu mau perintahkan itu, kamu harus mintanya ke pembantu. Salah kalau kamu minta itu. Minta Tuhan itu caranya kayak gitu. Cara kamu kontak Tuhan, percaya itu sangat cerdas, sangat hebat, dan sangat kuasa. Keyakinan seperti itu kamu harus punya sebagai kita. Jadi tidak bisa sekedar. Nah, itu bisa keluar apa tenaga kita sebenarnya. Kamu kayak anak-anak bermain itu tanpa beban, tapi punya niat. Wah ini nyoba ya gimana tetap tanpa beban itu paling simpel dan paling manjur. Itu kalau kamu udah punya beban, mulai katanya panas kemarin dengan anak, dengan istri atau suami atau dengan siapa ya, keluarga kerabat, udah stres duluan, udah beban, nggak bisa masuk, harus lepas posisi itu. Karena kalau kamu punya beban seperti itu, yang keluar adalah tenaga kamu sebagai manusia itu nggak ada artinya. Kamu harus tidak ada, hanya Tuhan. Kamu itu kecil, Tuhan besar. Pada saat kamu tidak ada, Tuhan ada. Dan pada saat Tuhan ada, itulah Tuhan. Karena begitu luar biasa, begitu hebat dan tidak terukur. Itu kira-kira kan. Boleh, siapa yang mau nanya? Silakan. Ini kita, ya, sambil inisiasi ya. Jadi semua kalau Ervandi mau merasakan dulu. Ada air ya, silakan di depannya, nanti rasakan. Saya mau share air dulu nih, saya sudah siapin nih. Tadinya mau di sumber airnya langsung. Di sanyonya ya. Ya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Mau tanya Mas Irfan. Silakan. Saya pernah lihat itu beberapa tayangan di televisi memindahkan penyakit ke binatang. Itu menurut Guruji bagaimana? Ya bagus, kita juga bisa lakukan kalau tujuannya hanya cari duit. Karena itu salah satu cari duit besar. Tapi sebagai spiritualis itu boleh nggak? Boleh. Mau cari duit besar, maksud spiritualis nggak boleh. Nggak, maksud saya itu kan makhluk hidup juga gitu. Gini. Tujuannya apa gitu? Konsepnya apa? Kalau mau cari duit besar boleh. Ini kan tujuan. Spiritualis ya boleh. Masa spiritualis juga nggak boleh makan ayam, sapi kan boleh. Kalau ceritanya membunuh gitu nih. Ada orang-orang yang punya konsep. Orang-orang punya konsep itu membunuh nggak boleh, ahimsa. Benar-benar nggak boleh. Bahkan zaman dulu banyak di India atau di mana tuh yang orang meditasi kegigit nyamuk, ya dia nggak boleh tetap nyamuk karena itu membunuh. Dan ini bukan cuma saya, juga Nanda aja ditanya sama murid-murid. Kalau saya digigit nyamuk, dijamin aja, pas saya tepok aja. Itu ada juga Nanda, apalagi saya lebih ekstrem lagi. Tapi kalau kamu lihat ada spiritualitas seperti itu adalah konotasinya uang. Kenapa saya bilang uang? Karena tanpa itu pun bisa. Jadi kalau dia masuk ke arah situ artinya uang. Kenapa ngambilnya misalnya contoh tadi Mbak Diana tentang kambing. Karena kambing kan ada harga toh. Iya. Udah jelas sejuta-sejutaan kan masuk kantong gitu. Daripada dia ngomong bayaran saya 1 juta, wah berat bayaran 1 juta gitu kan. Spiritualis atau dukun atau paranormal dulu
biasanya pakainya itu, ustadz juga pakainya itu. Saya nggak bilang ustadz di sini ya, tapi di sini yang agak malu-malu habis cari duit. Ternyata di luar yang pakai sorban, pakai pengajian itu juga banyak. Pakai kampak. Biasanya ada 3 yang orang-orang pakai itu ayam, kambing, sapi. Iya. Ayam itu ya segitu harganya, kambing segitu, sapi segitu. Jadi kalau saya ditanya, saya lebih senang pakai sapi. Kenapa? Lebih mahal sapi gitu loh. Tuh. Kalau pertanyaannya kan arahnya boleh apa enggak? Nah, kalau saya boleh aja, penyakit orang ya boleh kok. Asal kamu siap aja di situ. Apalagi cuma itu sapi ya boleh. Saya cuma bilang di luar itu untuk cari duit. Misalnya Irfandi, mau ganti apa sukarela, masa sih sukarela dia mau kasih 5 juta kan nggak mungkin toh. Misalnya nih contoh gitu lah. Tapi kalau dia bilang ini sapi loh, buat saya buat sapi gitu, sapi, nah, kan dia nggak ada kerasa berat. 5 juta juga keluarin. Ada lagi yang bangsanya yang minyak Arab, mau apel jin, mau jenggot Sulaiman, mau 9 jarum emas, apa itu sama, ya sama. Lo belinya di mana? Kamu suruh beli minyak jenggot Sulaiman kan pusing toh. Tanya, itu saya belinya di mana tuh Guruji? Oh, ini ada nih di sini, ada Irfani itu punya. Balik. Berapa Mas Irfani? 25 juta ya beli kan. Sederhana itu, kamu gak akan keberatan kok. Tapi kalau saya itu Irfani kamu itu 25 juta, wah ini matre bener Irfani gitu loh. Kalau begitu kan terhormat gitu loh. Ini minyak langka loh, minyak dari dunia mana gitu. Itu apa Diana? Jangan kalau di luar jangan terlalu percaya gitu. Saya nggak pernah percaya gitu. Demonstrasi tenaga dalam, atraksi tenaga dalam, saya nggak percaya itu hoax. Itu trik semua. Nggak ada itu. Kekebalan kayak apa? Nah, nggak percaya. Berapa sih? Kalau ada kekebalan seperti itu, Indonesia tidak akan sama VOC aja, perusahaan dagang nggak cuma 10 tahun tidak ada itu. Orang Tibet waktu masuk tentara Inggris pakai ilmu kebal diberondong semua, mati semua. Nggak ada juga orang Tibet dijajah sama Cina. Kalau Tibet begitu hebat. Jadi jangan terlalu percaya, apalagi yang di luar-luaran, apalagi lihat di YouTube itu. Ada penarikan benda kayak mau ngambil emas, kayak mau penampakan jin di botol apa-apa tuh. Tapi itu bagus gak bagus? Karena kenapa? Ya, itu kan pertunjukan menarik. Aja seneng kok. Ada orang bilang bikin gitu dong kan rame gitu kan. Cuma Mas Farid aja saya bilang, aduh bikin lah videoisasi Jalangkung atau bikin foto kuntilanak kayak apa-apa keren itu. Itu kan sebenarnya bisa penampakan itu diwujudkan. Maka tanpa penampakan kita mewujudkan sesuatu aja bisa kok. Tanpa apa-apa di ruangan gelap, kalau pikiran kamu fokus, kamu kuat, gelap pekat ya. Kamu masukkan bayangan kapal di atas, gambarkan secara visual dan kuat sekali kapal di atas kepala. Di foto itu bisa nampak bayangan kapal. Sinar juga begitu, di ruang gelap kapal kamu nyempakin ada sinar. Itu fenomena energi. Jadi mau ada wujud apa enggak, ada makhluk apa enggak, begitu mewujudkan dengan pikiran itu ada. Itu Mbak Diana. Apalagi silakan. Boleh bertanya. Ya, tadi di YouTube nggak usah percaya kecuali jilat besi panas ya, itu nggak kenapa-napa. Jadi gini, kalau yang soal api ya. Api itu ada demo tahan api. Jadi gini. Kalau lihat di apa banyak pertunjukan paranormal kan api. Ini kan juga trik-trikan semua banyak. Mau sampai di pesantren yang kayak apapun masih pakai trik. Yang dibakar itu juga pakai itu juga. Banyak.
Salah satunya itu pakai lem arak. Coba kamu nanti ke toko kimia apa tanya lem arak. Kalau nggak salah namanya strororak ya. Itu begitu dioles itu kulit, api nggak akan kena, nggak akan panas sampai suhu badan. Itu fenomena terangkat dalam itu. Kenapa? Oh, saya kan tahu, saya kan bukan teori, saya praktek, tahu. Zaman muda juga ikut organisasi, ya, tahu semua itu tahu. Jadi kalau orang mau begitu ya saya nggak kagum, saya kasih tahu jangan kagum. Cuma kenapa kamu harus, kalau kamu lihat kan ada orang lebay, kenapa kamu penyembuhan harus pakai udeng-udeng, harus pakai jubah, harus pakai sudah ada keris atau pakai apa? Sebenarnya buat image aja. Jadi karena penyembuhan itu lebih kuat dari pasien. Jadi kalau kamu bisa meyakinkan pasien, kamu sudah dalam tanda petik sudah menyembuhkan dia separuh. Bagaimana trik kamu meyakinkan dia? Nah, dengan cara kamu kelihatan hebat, atau kamu keluarkan pertunjukan apa, trik apa. Ya saya nggak cocok kan kalau jadi penyembuh. Saya nggak tertarik itu begitu. Tapi begitu, kamu harus yakinkan itu. Begitu udah masuk kayak Irfan kemarin, itu udah sebetulnya kan itu sama dengan dia udah masuk ke kesadaran alfa. Begitu masuk bawah sadarnya dimasukin, pak, ibaratnya kamu tepok dia udah masuk. Begitu masuk kamu tepok sembuh ya sudah nih. Karena jiwa itu bekerja sendiri, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan kamu harus begini terus, sudah. Kamu cukup program. Makanya saya lebih suka juga kayak program kayak tempatnya Mbak Putri, yang dia bikin model yang sudah paket. Jadi bukan datang sekali, 2 kali, paket berapa kali. Dari situ kelihatan. Karena kita sebenarnya nggak perlu nyembuhin terus. Cukup harga jiwanya sudah di jalan terus. Tapi kan ukuran uang itu tetap masuk dan dia tetap ada hasil simpulan sebuah bangga kelihatan. Daripada orang nyoba sekali 2 kali nggak kelihatan. Dan penyembuhan jarak jauh itu sama dengan penyembuhan jarak dekat. Jadi cuma image saja penyembuhan jarak jauh lebih sulit. Tidak ada kok yang ada jarak, ada waktu, tidak ada. Ya kan? Maka sudah, ada yang sudah ngerasain energi atau ada yang belum? Kalau belum nanti habis ini bisa meditasi, lumayan di bagian punggung belakang sampai ke MO udah mulai berasa nih Guruji. Mulai berasa. Luar biasa, seperti di bawah air terjun. Oh. Kalau saya mau bicara sedikit teknik ya, belum pada ngantuk ya? Belum. Ada ngantuk. Teknis penyembuhan itu semangat. Sebetulnya adalah medula. Kalau di Kriya itu medula. Jadi kalau masuk medula sama asna. Jadi masuk di sini, kamu tarik di sini. Kenapa sih sebetulnya medula sama asna? Karena ini kunci untuk apa? Niat Deva sebenarnya di sini. Tapi ininya kan energinya di sini. Ini pintu masuknya. Ini jadi sini sama Kriya itu kan sebetulnya intinya di medula. Jadi medula itu dia masuk amasan, jadi satu kayak makin netek gitu, itu udah gerak udah kamu salurkan. Intinya seperti itu sebetulnya. Dan saya tetap masih menyarankan kamu pakai herbal ya. Penyembuhan tetap pakai, walaupun kamu bukan penyembuh herbal. Artinya jangan terpancang penyakit ini herbalnya apa ya, penyakit ini herbalnya apa ya, yang ini apa. Tidak perlu gitu. Kamu harus cukup pegang-pegang herbal tertentu, misalnya ya kunyit itu harus. Jadi masih cukup minum kunyit, sudah. Kalau itu sambiloto, udah. Kalau enggak daun dewa, sudah. 3 itu bisa mencakup semua kok. Semua penyakit kamu bisa sembuhkan dari situ. Karena itu konsepnya kan penyembuhan alami, semua penyembuhan sifatnya antibiotik alami. Kalau daun dewa itu mungkin kamu jarang lihat. Tapi kalau kamu udah nemuin tanamannya, kamu tanam di kebunmu, saran saya, karena itu cepat banget tumbuh dan bisa buat lalat. Karena itu hubungannya sama darah.
Semua penyakit hubungannya sama darah kamu gunakan daun biru. Dan semua penyakit itu kan sebetulnya berhubungan dengan antibiotik alami. Jadi kamu bisa aplikasi dengan kunyit dan sambal oto. Tapi sambal oto tidak boleh digunakan teratur. Kunyit yang digunakan bisa tiap hari. Itu kira-kira. Dan kalau bagi saya penyembuhan secara teknik ya jiwa udah. Kamu apa lagi sih? Kamu ambil jiwa. Dan kalau kamu intinya kamu ambil energi dari mingguan dan sini, ambil ke pasien dulu. Pasien ada masalah psikologis, masalah mental atau masalah pikiran, kamu ambilnya juga begitu. Jadi bisa tangan kiri atau tangan kanan, dua-duanya nempel, tak. Bahkan kesurupan kamu bisa keluarkan dan begitu. Kamu bisa coba pada saat bukan yang stres tuh ya, kesurupan tuh ya. Jadi kesurupan itu kamu sisir. Kalau orang kemasukan atau kena santet atau kamu sisir, itu ada benjol atau ada yang beda, itu kamu ambil, kamu buang, udah selesai itu. Tapi kalau kamu nggak ngerti atau bingung apa-apa, tempel lagi gitu. Tuh kesurupan kok saya kan takut kalau tempel begini. Ya kamu nggak perlu lah, kamu kan bisa jarak jauh. Dari jarak jauh kamu tempel gitu, itu udah keluar. Kalau kesurupan tuh ya, karena 90% kasus di Indonesia nggak ada kesurupan, psikologis. Tapi minimal kalau kamu kasih begini, udah tenang. Karena ini kan medula ini. Kita pasti tenang gitu. Dan kalau kamu gunakan warna biru tua untuk model-model astral gitu. Jadi ada beberapa warna buat astral ya. Yang pertama yang umum kamu gunakan dulu, warna ungu itu yang paling canggih lah buat itu. Yang kedua kamu bisa gunakan biru tua, biru nila tua, bisa masuk. Atau kalau kamu mau model penyeberangan bardo apa-apa, warna emas. Kan ada arwah-arwah, roh-roh yang disebut penasaran atau yang mana kita bisa masukkan bardo, cahaya emas. Itu kalau di Tibet, di seperti itu, di Tantrayana disebut penyeberangan bardo, karena arwah. Istilah saya sih bukan itu, tapi saya cuma mengikuti tren. Seperti itu kira-kira untuk healing. Kalau ada yang masih tanya silahkan, kalau udah kita tutup. Dan sebetulnya sudah luar biasa kok. Cuma Irfandi tidak banyak mengajukan pertanyaan. Saya mempersilahkan untuk teman-teman ini sebenarnya. Silakan. Coba ada satu atau dua pertanyaan boleh sebelumnya tutup. Ada apa, Mbak Dina, Mbak Kinayu atau yang lain? Charles? Di chat Mas Irfandi. Oh, apa? Saya lihat di chatnya ya. Ini sih sebenarnya udah yang tadi ya. Ini cuma Pak Bejo, berarti intinya kita reconnecting dengan Tuhan dan menyerahkan pasien diurus Tuhan. Mungkin tadi sudah terjawab ya. Ya. Dan harus yakin. Ya. Harus, tapi bukan ngatur Tuhan. Iya. Kalau kamu mau ngatur, kamu harus ambil pembantu, bukan ambil. Koneknya sama pembantu. Saya konek sama pembantu, itu atur. Kalau konek sama Tuhan, jangan ngatur. Iya. Itu prinsip dasar. Tapi kamu harus yakin, tidak bisa. Dan yakin itu tidak tergoyah. Apapun kondisinya, apapun itu tidak tergoyah. Coba. Ya. Kalau nanti kalau penyembuhan sudah lebih ahli lagi, kamu bisa ambil di masa lalu. Kalau kita bicara tentang konsep tentang sejarah, misalnya cerita mau Hindu, mau Buddha, mau konsep-konsep yang Tibet, ya kita bicara tentang Tantrayana dan kawan-kawan. Kita bisa ngambil dari kehidupan masa lalu. Jadi penyakit kayak Firman kan cerita penyakit ke depan itu masa depan dari sekarang dari masa lalu. Kalau kita bicara psikologi itu hanya masa lalu itu dari kita kecil. Yang mana ya? Itu ya. Kita bicara tentang hipnosis tentang dari kecil. Tapi ada namanya past life regression.
Kalau misalnya kita cerita di Kalaman Timur, di Kalaman Trayana misalnya, kita juga cerita tentang kehidupan masa lalu. Di Bali pun juga masuk begitu. Jadi kita masuk ke kehidupan masa lalu, kita lihat, cari apa sih. Banyak cerita yang dia sakit di dada sini, ternyata masa lalunya dia ke gunung, ke panah. Jadi kita obati, kita misalnya pasti ada panahnya, kita cabut, kita obati, rumahnya keringin. Di kehidupan sekarang sembuh gitu. Karena akarnya di masa lalu gitu, mungkin beratus-ratus tahun yang dulu, tapi disembuhkannya sekarang. Tapi pengalaman saya untuk beberapa kali untuk past life regression. Irfandi pernah nyoba nggak past life regression? Keberapa ke orang lain beberapa kali. Itu mereka keluar kok lambang-lambang gitu. Ya jadi ada berbaju putih hidup mungkin di wilayah timur sana atau jauh, itu wilayahnya begini kondisinya jadi biksuni atau jadi dewi gitu. Jadi pengalaman saya ya praktek, karena saya kan orangnya open mind ya, tidak terhubung dogma atau apa mau tulisannya sesuci apapun saya nggak percaya kalau saya nggak nyoba sendiri. Itu pengalaman saya, itu dari pengalaman saya praktek dan percobaan saya, itu ternyata imajinasinya dia sendiri masih kembali lagi ke pikiran dia. Jadi itu kayaknya simbol-simbol. Jadi ini contoh, kenapa dia begini, karena dulu dia pernah di penjara jadi narapidana. Enggak juga. Ternyata ada masalah di bawah sadarnya, dia simbolnya itu penjara, jadi dia terkungkung gitu loh. Nah, memang benar pada saat itu misalnya dia proses itu coba. Nah, itu penjaranya kan dibuka, terus kemudian dia keluar jadi orang bebas dan gitu. Itu sembuh. Itu kan model hipnosis ya. Tapi pengalaman saya itu bukan kehidupan masa lalu. Ternyata itu bukan ratusan tahun yang lalu atau di zaman di Inggris atau di India. Bukan. Ternyata itu masih simbol-simbol di pikiran dia. Pengalaman saya begitu. Ada kenapa sampai sekarang dia nggak kawin-kawin. Kita telusuri dari past life, masuk. Oh ternyata sekian ribu tahun atau sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun dia pernah hidup jadi biksu. Ternyata itu simbol di pikirannya. Tapi banyak teman-teman kok yang perempuan mau laki. Ya kalau yang dekat dengan kita bisa tanya Pak Budi lah, dia juga begitu kan. Jadi past life itu seperti itu. Itulah yang mengapa saya kadang-kadang pemikiran saya atau pemahaman saya ada beda. Saya percaya past life itu, tapi saya nggak percaya itu. Semua ada di pikiran. Itu simbol-simbol di pikiran. Tapi begitu penyembuhannya benar. Coba kalau regresi, masuk masalahnya apa? Kamu ketemu masalah di masa lalu, kamu benerin di masa lalu, sembuh kok. Beberapa kali saya coba, walaupun itu sebenarnya tidak ada, dia tidak hidup zaman itu, tapi ada di pikiran, tapi tetap sembuh. Karena intinya kan di pikiran bawah sadar, bukan di situnya. Intinya kan di pikiran. Begitu bawah sadarnya dia oke, begitu pikirannya oke, sehat, dia sehat, dia sembuh. Makanya saya bolak-balik inti dari penyembuhan adalah jiwa. Begitu kamu connect dengan jiwanya, begitu jiwa menyatakan dia sembuh, sehat, dia akan sembuh dan sehat. Selesai. Itu kan? Iya, Guruji. Mungkin sharing sedikit ya. Kalau untuk yang past life, sebenarnya saya pernah mandu klien saya untuk dia nggak usah past life, dia masuk ke kondisi di masa lalunya dia di masa kecil. Itu nggak kuat kok. Jadi nggak kuat. Jadi karena ini si mental itu kayak ngap, terus kepala kayak ditekan, pasti setelah itu dia pasti nggak kuat. Setelah disadarkan lagi, kembali kesadaran, itu capek banget. Apalagi dia harus masuk ke past life ya. Kalau menurut saya, kalau nggak dibantu dengan imajinasi atau
orang kenapa harus mau past life, biasanya dia udah ada jangan-jangan saya di masa lalunya jangan-jangan. Nah, jadi si pikirannya itu udah ngebentuk itu. Nah, ketika orang udah masuk ke situ, masuk ke bawah sadar, masuk ke past life-nya, ya lebih dominan adalah jangan-jangannya itu sebenarnya. Cuma kalau secara real, ini ya semua orang kan pernah hidup di masa kecil ya. Ketika SD misalnya, umur udah 30 tahun dibalikin ke SD, itu capek banget. Si klien capek banget pasti, si pasien capek banget. Banyak yang tapi saya gitu. Pernah beberapa kali pengalaman regresi masa lalu dan bisa masuk. Dan itu kalau disembuhkan traumanya, dan itu macam-macam. Kenapa saya ini sakit nih sebelah sini ini. Itu begitu masuk regresi, wah, tahu-tahu di perang ada panah, ada tombak jadinya luka. Dan benar memang di sebelah sini dibuka di kulitnya itu ada bekas luka. Jadi ada bekasnya fisik luka. Dan kalau di situ dia disembuhin, misalnya pada posisi kita hidup di zaman itu, terus kita sembuhin tombak itu kita jemput atau bekasnya itu kita obati, apa yang obati itu sembuh deh. Itu benar, real, nyata. Itunya dampaknya benar. Sakitnya di situ diobati di masa lalu zaman itu, dia juga sembuh di zaman ini. Itu benar. Dan itu kamu bisa praktekkan. Karena bagi orang-orang esoteris yang lebih lanjut, mereka lakukan itu banyak. Kayak Tantrayana itu pakai gitu. Dan itu benar. Cuma bagi saya itu sebetulnya bukan dia hidup di masa lalu ratusan tahun itu. Itu cuma pikirannya dia, simbolnya dia, mentalnya dia, bahasanya dia. Begitu dibenerin ya memang sembuh. Artinya begitu hebatnya pikiran itu. Kamu bisa membuat imajinasi macam-macam dengan bahkan kehidupan kamu ratusan tahun kamu bikin imajinasi. Tapi intinya kamu bisa sembuhkan dengan itu kalau kamu praktek. Tapi kalau di zaman modern ya model hipnosis. Tapi hipnosis yang model hipnosis, terapi hipnosis menurut saya kurang kuat. Lebih kuat ya ditepok itu loh. Untuk harus pakai power. Makanya kamu perlu keringnya. Hipnosis itu masuk tek tepok pak. Udah masuk. Kalau hipnosis semua model itu slow banget. Kadang-kadang bilang mau gimana sih kamu, coba dong hipnosis jarak jauh, coba. Salah bisa itu secara jauh. Saya nggak bisa harus tidur. Apa? Udah punovan. Saya bilang gitu. Coba tidur dari jarak jauh. Gitu. Paling tidurnya kalau tengah malam. Kita bisa, juga bisa. Guruji. Apa? Siapa ini? Mbak Riri. Ya. Saya pernah nih dituntun untuk melihat past life gitu. Itu masuk ke portal dulu. Nah, saya sampai nyari gitu, ternyata waktu itu di penglihatan ya kayak semacam ya biksu atau raja zaman dulu gitu, tapi laki. Nah, saya jadi mikir apa saya dulunya laki atau itu tadi seperti Guruji bilang berarti itu bentukan dari imajinasi aja, begitu Kak? Imajinasi, saya nggak tahu kalau lebih detail lagi atau saya bantu kamu ya, saya bisa lihat. Tapi kalau ini kan macam-macam, kalau raja laki ya bisa berarti misalnya macam-macam ya. Apa kamu berhubungan dengan apa ya, misalnya kamu perempuan, kamu gambarnya pas lab itu laki-laki yang keren gitu ya misalnya gitu. Iya. Berarti kamu agak tomboy yang punya sifat-sifat agak. Oh gitu. Kayak gitu loh. Cuma ya. nggak sadar aja. Cuma itu kan simbol dari bawah sadar itu keluar. Misalnya ini contoh. Ya. Itu kan perempuan. Contoh simbolnya laki. Misalnya ya, wah tapi laki keren, wah agak maco gitu. Oh berarti biasanya kamu tuh sebenarnya punya sifat-sifat tomboy dalam diri. Iya, makasih Guruji. Gimana? Ada sifat tomboy? Iya. Biasanya gitu lah. Gitu Pak. Iya. Berarti nggak masalah kalau cewek ada sifat tomboy ya. Cuma kalau yang masalah itu cowok ada sifat tomboynya. Bagus lah. Oke. Masih ada waktu kah ini? Dari teman-teman, ini mungkin dari Coach Charles. Apakah bisa mengambil jiwa diri sendiri untuk komunikasi?
Bisa lah, saya feeling itu kan ngambil jiwa, apa hipnotis itu kan sebetulnya afirmasi itu kan sebetulnya bicara jiwa. Afirmasi itu ya yang bukan kamu cuma ucap bukan. Afirmasi itu sebetulnya masuk dulu apa dah. Jadi afirmasi yang efektif itu kamu lakukan di posisi kamu antara sadar dan tidur. Bukan gini ngomong, enggak. Gini ngomong itu untuk memperkuat itu aja. Jangan dibalik. Afirmasi itu adalah masuk ke posisi sadar dan tidur. Sudah ngantuk banget, sudah nggak bisa gerak semua, sudah datar banget, munculin keinginan. Afirmasi. Nah, itu kan jiwa keluar di situ. Charles kalau mau ngambil jiwa sebetulnya simpel. Kamu gak perlu belajar gerak jiwa. Ya intinya aja jiwa itu kan jiwa. Pada saat kamu bisa ambil jiwa ya sudah selesai belajar gerak jiwa. Kamu ngambil gerak jiwa gimana? Ya kalau kamu bisa posisikan dirimu itu antara sadar dan tidur. Ya. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Misalnya mau sadar dan tidur tapi bablas itu tidur tidak bisa. Posisi itu tahan, tak. Dari situ kamu niatin, tak, itu keluar. Kamu ngomong, baik-baikin jiwa. Kalau kamu bisa baik-baikin jiwamu, kehidupan kamu keren ya mas. Gak ada yang suka sakit mah. Terima kasih Guruji. Iya, ada yang suka sakit mah. Ya, Van, lanjut Van, apa Van? Iya. Guruji, berarti penyembuh, ya. Berarti kalau kayak penyembuhan di tantra ini kan banyak konsep kayak. Nah ini kebetulan bicara perayaan ya. Utang masa lampau begitu ya kan, karma masa lampau, utang masa lampau sama begitu mereka selalu diforsir. Oh kamu punya utang masa lampau nih, kamu mesti bayar begini, kamu mesti begini. Itu sama seperti yang Guruji ngomong kurang lebih ya. Jadi dia menggunakan cara seperti ini untuk menyembuhkan orangnya itu gitu ya Guruji ya. Kalau kita bicara tentang tradisi banyak Buddhisme, Buddhisme kan tergantung masanya, tapi artinya banyak Buddhisme yang esoterik ya, bukan esoteris. Terus yang Hindu itu selalu percaya pada cerita-cerita kehidupan masa lalu, reinkarnasi lah, kehidupan bersambung. Tantrayana juga begitu, karena Tantrayana itu dari Buddhisme sendiri. Kan ada Buddhisme India dan Tibet. Itu Buddhisme Tantrayana itu lebih kuat makanya di Tibet. Nah, Tibet itu lebih mistik lagi daripada India. Jadi otomatis kita bicara tantra, ya, kita bicara doktrin-doktrin rahasia tantra, yaitu lebih esoterik. Nah itu kalau kita di zaman modern, bukan di zaman kuno loh ya, masih di puncak gunung, nggak ada internet, pengetahuannya cuma buku itu ya, itu selesai masalah. Tapi kalau kita udah di zaman modern, itu prinsipnya kan mental psikologis bawah sadar. Jadi pada saat kita masuk ke hidupan masa lalu, sebetulnya kita masuk ke dalaman bawah sadar. Yaitu sebetulnya kita perlu padukan dengan konsepnya Steve Landi. Jadi kita masuk ke dalam bawah sadar. Kita udah masuk bawah sadar. Ya di situ bawah sadar itu kan banyak ya kita ya itu soal mau takar apa ya kita perbaiki di situ. Seperti tadi saya bilang kalau kita masuk penyakit ya contoh masuk di sini. Oh ternyata kenapa kamu menghadapi kesialan begini? Karena dulu kamu membunuh binatang ini atau membunuh orang ini, ternyata kamu mencuri ini, jadi rezekimu kurang ini, ada sembuhkan. Di baik-baiklah cerita kehidupan lalu atau tanah dibuang sial atau apa, atau ritual apa, besok kehidupan sekarang benar. Padahal itu sebetulnya konsepnya bawah sadar. Ya masuk ke bawah sadar, dia benerin semua. Bawah sadarmu ada rasa bersalah, ada chip yang membentuk film A, kamu rumah B tidak kamu timpa dengan huruf B. Tapi yang saya ngomongin sebetulnya kalau saya itu semua kepikiran. Balik lagi ke prinsip dasar Buddhisme, itu balik lagi ke pikiran. Tidak ada
atau yang abadi. Umur panjang setuju, tapi tidak ada yang abadi. Itu kan seperti Hindu ada dua konsep pada waktu Bhagavad Gita masuk konsep reinkarnasi. Itu kan sebetulnya perpindahan. Orang bilang kan perpindahan jiwa. Tapi bagi saya itu bukan jiwa. Itu kan konsep kayak kamu lihat-lihat film kamu modern, pernah lihat film barat tuh, film alien. Begitu dia kan ganti tubuh tuh, udah gak cerita itu. Kenapa kalau modern? Itu kan kalau alien masuk gitu kan dia mau pindah hidup yang hidup semak. Ini masih totok. Dia totok tidak mati. Tapi bukan abadi. Salah kalau itu. Tidak abadi. Jadi saya setuju. Saya tidak ada yang abadi. Peter Pan aja setuju. Lanjut. Ini sudah jam 10, nanti semua ngantuk. Saya terakhir Guruji. Udah boleh silakan. Jadi ini dulu 2 tahun yang lalu ini kan saya. Jangan Mbak Genayu suaranya kecil. Ya. Jadi gini Guruji, 2 tahun yang lalu itu pas getol-getolnya saya main tarik-tarian jiwa ini kan sempat pernah narik jiwa karena suatu hal ya biar dia agak sabar menunggu proses. Saya tarik jiwa, terus saya sedikit saya taleni biar nggak terlalu banyak cincong lah gitu. Ternyata 2 tahun kemudian saat inilah hari-hari ini itu meskipun saya sudah melepaskan dan saya kembalikan lah bahasanya itu, saya visualisasikan untuk dikembalikan. Ya, tahu saya yang begitu. Ya, ternyata kok ya Guruji, sampai saat ini pun dia begitu kayak seakan-akan kayak takut luar biasa gitu loh ke saya gitu loh. Apa-apa. Lah, untuk mengembalikan posisi biar dia normal, ketemu saya baik-baik saja, bisa. Oh gitu ya. Masih bayangin dia baik-baik saja. Tapi kok belum terjadi ya Guruji? Kok masih takut gitu loh? Apa itu efek gitu? Ya, gak penting. Bukan belum terjadi. Belum tidak terjadi, tapi belum terjadi, biarin aja. Gak perlu gitu. kamu urusin kalau itu. Oh gitu ya, Ju. Ya, tapi intinya kamu lepas, kamu bayangin dia sudah baik-baik saja, sudah tidak berhubungan. Bayangin sebuah tembok yang tinggi, tebal, dan tidak tertembus. Oh gitu. Jadi artinya ketika dia masih begitu takutnya dengan saya, itu saya emang gue pikirin gitu aja. Ya, ada bergurau. Oke. Terima kasih Guruji. Saya aja nggak mikirin dia. Ya sudah, ini baterai saya udah lowbat. Oke. Ya, terima kasih untuk pelatihannya selama 3 hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Guruji. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Guruji.